Dan ketika ada pengepungan Yerusalem di dalam kota Yerusalem, Anda ingat di sini? Ini menarik. Ini di sini ada the gate of Esseni. Berarti ada jemaat Esseni yang juga dikenal dengan jemaat Qumran. Bahwa ada orang-orang Esseni atau orang-orang Qumran yang juga tinggal di Yerusalem. Yang dimana kalau Anda sering ke Israel, Anda akan tahu di mana posisi lantai atas senakel itu berada. Ya, kira-kira di sini. Berarti Tuhan Yesus ada tinggal atau pinjam rumah di salah satu jemaat Esseni. Di sini ada Esseni Gate. Ini ada dalam penelitian dari Josephus dan juga seorang yang bernama Yigael Yadin. Yigael Yadin. Jadi orang yang terkemuka untuk penelitian dari Dead Sea Scroll, ya, Yigael Yadin. Dan jemaat Esseni juga ternyata juga memiliki komunitas di Yerusalem di sini, makanya disebut dengan The Gate of Esseni. Ada di dalam buku yang ditulisnya juga dalam Jerusalem Review, Yigael Yadin. Dan ini juga tulisan dari Yigael Yadin untuk Benteng Masada. Kalau Anda belum pernah ke sana, ini menjadi satu situs yang sangat luar biasa, ya, yang dimana pernah ada satu dari murid Tuhan Yesus, yaitu orang Zelot, orang-orang Sikari, yang kemudian dikalahkan oleh Emporium Romawi sekitar 3 tahun setelah kejatuhan Bait Allah. Dan ada juga pemberontakan Bar Kokhba, ini juga tulisan dari Yigael Yadin. Jadi orang yang bernama Yigael Yadin ini menjadi orang yang terpenting untuk penemuan-penemuan arkeologi Dead Sea Scroll untuk gulungan-gulungan laut mati. Dia adalah putra dari Profesor Sukenik dari Hebrew University. Jadi ada kaum Esseni di Yerusalem menurut penelitian Yigael Yadin. Ini penting ya, karena ada sekelompok orang di Indonesia ini yang bicara nggak mungkin ada kaum Esseni di Yerusalem. Penelitian Yigael Yadin ini ada. Ini semua adalah buku-buku asli yang merupakan cetakan pertama. Ini cetakan pertama saya beli ini cetakan pertama tahun 76 dan bukunya masih dalam keadaan bagus. Penelitian dari Yigael Yadin mengenai Esseni dan ini disebut dengan Esseni Quarter dan ada Esseni Gate, the Gate of Esseni. Ini ada di dalam tulisan Josephus, The War of the Jew, buku kedua. Jadi ada komunitas Qumran, Esseni di situ. Nah, Anda harusnya alert. Kenapa kok penemuan-penemuan gulungan laut mati itu ada di dalam gentong dan ditaruhnya di dalam gua-gua yang harus memanjat jauh. Dan memang ada biaranya orang Qumran. Tetapi tulisan-tulisan penting itu ditaruh di dalam gentong. Mungkin nggak sih sebagian dari gulungan-gulungan laut mati yang ditemukan itu adalah literatur-literatur yang juga disimpan dalam The Gate of Esseni ini. Mereka ingat pada khotbahnya Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Kalau ada deru perang, kamu lari ke pegunungan. Dan mereka nggak bisa lari dengan bawa-bawa literatur yang banyak itu. Maka pertama kali atau mungkin awal-awal ketika deru perang itu terjadi, orang-orang Esseni itu sudah berkemas-kemas untuk membungkus literatur-literatur mereka untuk ditaruh di dalam gentong dan kemudian disembunyikan di gua-gua Qumran yang pada tahun sekitar 1947 ada anak Beduin menemukannya. Ya, jadi jangan bilang kaum Esseni itu nggak ada di Yerusalem. Para ahli, arkeolog, sejarah semuanya bersaksi
dan sudah meneliti sendiri bahwa ada jemaat Qumran atau jemaat Eseni yang ada di Yerusalem. Dan ini Anda tahu, upper room, Cenacle, itu ada di Esseni Quarter. Jadi kalau ada guru bilang nggak ada orang Esseni di Yerusalem, dia belum baca ini semua. Literaturnya nggak lengkap. Inilah tadi yang saya katakan, bahwa orang-orang Esseni yang mereka itu memiliki banyak literatur salinan-salinan, naskah suci juga naskah-naskah sekuler. Kemudian mereka menyelamatkan literatur-literatur mereka di dalam gentong dan kemudian membawanya disimpan pada gua-gua ini. Karena di Yerusalem ada perang besar dan kemudian mereka lari. Yang kemudian hampir 1.900 tahun kemudian atau hampir 2.000 tahun kemudian kemudian ditemukan satu penemuan besar yang dapat mengkonfirmasi bahwa salinan-salinan kitab suci kita itu sama persis dengan apa yang disimpan dalam gentong-gentong, dalam gua-gua gulungan laut mati. Ya. Jadi ada di sini juga dalam tulisan Josephus, Jewish War, buku yang kelima, bisa dibaca secara online, ya, bahwa ada The Gate of Esseni. Di sini ada, ya jangan bilang nggak ada, ada. Dan ini adalah Yigal Yadin. Dia pernah menjadi wakil Perdana Menteri, wakilnya Menachem Begin, dan juga pernah menjadi Panglima IDF. Jadi ini orang yang luar biasa. Dia adalah putra dari Profesor Sukenik yang menjadi orang awal yang meneliti gulungan laut mati. Ini anaknya. Namanya Yigael Yadin Sukenik. Dia putra dari Profesor Sukenik dari Hebrew University. Ini adalah bagian dari tulisannya yang menyatakan ada The Gate of Esseni and the Temple Scroll. Dia memperkirakan bahwa The Temple Scroll dan salinan-salinan itu sebagian berasal dari atau penyelamatan literatur-literatur yang ada pada Esseni Quarter di sini. Nah, jadi kaum Esseni juga ada di Yerusalem. Kalau ada kaum Esseni, kenapa di kitab Injil itu tampaknya nggak ada istilah Esseni gitu kan? Dalam Perjanjian Baru ada penyebutan orang saleh, Yulabes atau Eflabes di sini. Bahasa Ibraninya Hasid dan kitab Kisah Para Rasul juga menyebutkan waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh, Eflabes di sini. Dan kemungkinan Stefanus adalah salah satu dari mereka. Dan Ananias dari Antioquia juga kemungkinan salah satu dari mereka. Dan dari sini, dari apa yang diselamatkan di Esseni Quarter ini, dan juga mungkin di biara Qumran yang lain, kemudian literatur-literatur itu disimpan dengan seksama di dalam suatu gentong, dan di zaman kemudian ditemukan oleh anak-anak Bedouin yang disebut dengan penemuan besar, penemuan gulungan laut mati pada tahun 1947. Dan kemungkinan ini sudah diselamatkan pada sekitar tahun 68 ketika ada pengepungan di Yerusalem. Dan di sini salah satu dari murid Yesus ada juga golongan Kananit atau Selotisme, yang dimana golongan Kananit ini jadi pengikut dari Elkana, Allah sang pencemburu. Orang-orang Kananit atau orang-orang Selot ini, dia menguasai yang namanya Benteng Masada. Yang kemudian Benteng Masada ini menjadi Taman Nasional, Gan Leumi Metsada, Benteng Masada. Ini keren sekali kalau Anda ke Israel bersama-sama dengan Pak Alex ya.
Dan ini menjadi salah satu situs warisan UNESCO pada tahun 2001, ditentukan sebagai situs yang menjadi taman nasional di Israel. Dan apa yang dimaksud dengan kedatangan anak manusia? Apakah tanda-tandanya? Nah, ini responnya Tuhan Yesus ada di ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat. Kita tadi sudah melihat kemungkinan Mesias-Mesias palsu di masa yang lalu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, camkan aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ya ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahayanya dari sebelah timur, dan melontarkan cahayanya sampai ke sebelah barat, demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Dan ini disebut oleh Tuhan Yesus sebagai tanda-tanda kedatangannya. Lalu bagaimana dengan pengenapannya? Sepanjang penganiayaan yang hebat akan banyak muncul mesias-mesias gadungan yang dilakukan pada masa-masa dahulu juga pada masa kemudian dan bisa berulang-ulang seperti bulir dari sangkakalanya orang Yahudi itu. Jadi Anda harus tahu bahwa Mesias-Mesias palsu itu sudah ada sejak awal Masehi. Dan ini pun juga dibahas oleh Rasul Paulus 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4, yang dimana Rasul Paulus itu meninggal pada sekitar 60 Masehi. Dan dia juga mendengar mengenai Tuhan Yesus yang berkhotbah di Bukit Zaitun ini, maka dia pun juga memberikan peringatan yang sama. Di masa kemudian akan ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias. Ada rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang meramal sebagai rasul-rasul Kristus. Juga ada di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Kenapa semua rasul-rasul cara mengenai ini? Karena memang ada kesesakan besar, kejatuhan yang besar pada tahun 70 Masehi. Dan Rasul Paulus ini termasuk dari rasul yang meninggal pada awal dari gereja mula-mula. Dan Tuhan Yesus juga sudah memberikan warning jauh sebelumnya, Matius pasal 7, bahwa orang-orang yang bicara Tuhan-Tuhan itu belum tentu orang-orang yang dikenan Tuhan. Dan orang yang berkhotbah Tuhan-Tuhan itu mungkin untuk benefitnya diri sendiri, jualan Tuhan, Cow Yesus. Sampai hari ini kan juga ada banyak pengusaha-pengusaha gereja yang membuat gerejanya itu sebagai gereja yang memberikan hiburan, yang menampilkan banyak pengkhotbah-pengkhotbah populer, dan kemudian seperti jualan gitu kan. Jualan Tuhan Yesus, pengusaha gereja, churchtainment. Dan mereka adalah jenis-jenis orang yang disebut pada Matius pasal 7 ini. Dan juga pernyataan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 4. Lalu bagaimana dengan tanda kesudahan dunia? Dan respon Tuhan Yesus ada di Matius pasal 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Makanya disebut dengan Shabbat Chazon, Black Sabbath. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Kemungkinan ada visual yang mengerikan semacam itu pada tahun 70 Masehi. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia yang datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi di ujung-ujung langit yang satu ke langit yang lainnya. Dan itulah tanda-tanda
Dan malaikat-malaikat Tuhan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya yang diselamatkannya. Dan berbagai ilustrasi untuk meningkatkan kewaspadaan ditulis pada ayat yang ke-32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Makanya orang-orang Eseni, mereka berkemas-kemas membungkusi literatur-literatur mereka dalam gentong, disembunyikan karena ini adalah salinan-salinan dari naskah suci. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat surga tidak, anak pun, hanya Bapa sendiri. Nah, jadi nampaknya berarti bahwa ini ketika ada perang Yahudi tahun 70 Masehi, itu menjadi tanda yang pertama dari apa yang sudah dinubuatkan Tuhan Yesus pada Matius pasal 24, yang dimana dia mengatakan angkatan ini tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Dan penggenapannya hanya Bapa saja yang tahu. Tuhan Yesus memang tidak mengatakan tanggal berapa, tahun berapa, tetapi Tuhan mengatakan waktunya sudah dekat. Dan pada dekatnya waktu itu Tuhan Yesus memberikan wahyunya kepada murid yang dia kasihi, yaitu Rasul Yohanes, untuk memberikan warning selanjutnya. Konfirmasi dari khotbah Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya di zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan anak manusia tidak selalu nanti, ribuan tahun kemudian, ya. Kedatangan anak manusia ini juga berarti kedatangan Tuhan Yesus yang menjemputi orang-orang yang dikasihnya pada zamannya, real time, pada jemaat kala itu. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka. Demikian pula hanya kelak kedatangan anak manusia. Makanya tadi ada seorang yang bernama Maria, anak Eliezer, orang terkaya di Yerusalem, bisa kejebak di Yerusalem sampai dia kelaparan di situ karena tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Maka Tuhan Yesus memberikan warning kepada murid-muridnya, kalau kamu dengar deru perang, udah langsung lari saja. Lari saja. Makanya mereka lari ke Pela. Ayat 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang dan seorang di bawah, yang lain akan ditinggalkan. Apakah ini adalah bermakna harfiah seperti yang digambarkan pada film Rapture? Itu kan film ala Hollywood. Tetapi penggambaran-penggambaran ini sebenarnya sudah terjadi pada saat itu, di mana orang-orang percaya sudah diberikan warning. Udah lari saja di situ. Nah, kemudian memasuki pasal ke-25, Tuhan Yesus memberikan banyak perumpamaan-perumpamaan. Yang perumpamaan pertama tentang dua orang pencuri, dan kemudian perumpamaan kedua mengenai hamba yang setia, perumpamaan ketiga mengenai 10 gadis. Saya pernah membawakan ini di Aquila Center, dan juga perumpamaan keempat tentang talenta, uang mina. Nah, sekarang kita masuk langsung loncat aja di sini karena ini bahasan tersendiri. Kita loncat ke perumpamaan kelima tentang penghakiman terakhir, Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka sebelah kanannya,
Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bagaimana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyalah daripadaku, hai kamu yang terkutuk, nyalah dalam nyala api yang kekal dan telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Perhatikan ini semua adalah hal-hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang juga berlaku untuk kita. Jadi bukan untuk orang pada zaman itu saja, untuk kita hari ini. Karena segala warning yang Tuhan berikan itu seperti pengulangan-pengulangan dari peringatan-peringatan Tuhan Yesus pada khotbahnya di Bukit Zaitun. Jadi perbuatan baik itu harus dilakukan oleh murid-murid Kristus. Memang keselamatan kita tidak berdasarkan perbuatan baik, tetapi perbuatan baik itu adalah kewajiban bagi seluruh murid Kristus. Dan orang-orang yang tidak melakukan perbuatan baik itu memalukan Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus mengatakan, "Nyala daripadaku, hai kamu yang terkutuk." Dan Matius pasal 25 ayat 46 bicara mengenai kekekalan. Dan ini adalah goal dari semua ajaran Tuhan Yesus, bagaimana semua murid Kristus harus mempersiapkan, berkemas-kemas untuk kekekalan. Karena bisa-bisa bukan kehidupan kekal, tetapi kematian yang kekal. Dalam kehidupan kita, orang-orang yang sudah ditebus, berapa lama sih umur kita? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90, atau bahkan 120 tahun. Semuanya tidak akan sebanding dengan kekekalan yang ada di langit baru dan bumi yang baru. Maka ketika kita ada di bumi, seperti yang ditulis dalam Ulangan 16 ayat 20, sedek sedek tedof, semata-mata bersedekah, kamu harus melakukan sedekah. Sedek sedek tedof. Berlomba-lombalah melakukan sedekah dan kebaikan. Kata sedek itu membentuk kata sedekah. Sedek, sedek, tidof. Bersedekahlah senantiasa. Berkejar-kejarlah untuk melakukan sedekah. Hidupmu berapa lama? 50, 60, 70, 90. Ini semuanya singkat dibandingkan dengan kekekalan yang tak terhitung. Baik, sudah selesai paparan saya kembalikan kepada Ibu Anita atau Pak Alex. Ya, terima kasih Bu. Wah, luar biasa.